Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer dan apa saja yang dibahas? Mari sama-sama disimak ya teman-teman ya. Oke, saya coba presentasi. Oke, judul kita kali ini adalah sistem komputer. Oke. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan. Jadi perangkat-perangkat komputernya ini berarti lebih dari satu perangkat komputer, ini saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi bukan hanya satu tapi beberapa, dan ini mengelola data, ya, memproses pengolahan data. Jadi nanti ada data yang diolah dan dihasilkan datanya, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Oke, itu adalah sistem komputer. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer itu ada 3, teman-teman, yaitu hardware, software, dan brandware. Sekali lagi, hardware, software, dan brandware. Ya, ada 3 dalam satu sistem komputer ini. Saat beroperasinya perangkat-perangkat komputer tersebut, 3 hal yang tadi akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Jadi dia tidak bisa terintegrasi satu-satu. Hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software. Kalau ada hardware misalnya nanti dibahas, itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada namanya software, ya. Dan juga sebaliknya, ada softwarenya tapi tidak ada hardwarenya, itu tidak akan bisa berjalan, teman-teman. Dan keduanya tidak akan bermanfaat untuk menghasilkan informasi jika tidak ada brandware, ya. Tidak bisa menghasilkan informasi jika tidak ada brandware atau orang yang mengoperasikan dan memberikan perintah. Jadi ini adalah sistem komputer. Kita sudah masuk ke sistem komputer ya. Oke. Mereka saling terintegrasi antara hardware, software, dan brandware. Ya, brandware ini adalah orang yang mengoperasikan dan memberikan perintah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hardware, atau bahasa Indonesianya adalah perangkat keras. Apa sih itu hardware? Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi perangkat ini bisa disentuh. Misalnya handphone, ya. Ini handphone bisa disentuh. Ini adalah hardware-nya. Perangkat keras seperti kalau di komputer ya, di komputer, sebuah komputer itu ada motherboard-nya, ada prosesornya, ada hard disk, ada memori, ada keyboard, mouse, monitor, dan power supply. Ini adalah contohnya saja. Apa sih kita lihat di sini. Dan di dalam hardware ini, ya teman-teman, di dalam hardware, jadi sekali lagi hardware adalah memiliki fisik dan perangkat ini bisa disentuh. Itu adalah hardware. Memiliki pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian. Hardware pada umumnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama apa? Yaitu input device. Yang kedua output device. Ketiga processing device. Dan yang keempat adalah storage device. Kita bahas satu-satu apa itu input, output, processing, dan storage device. Yang pertama adalah input device, teman-teman. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Ya, alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Seperti apa contohnya? Nah, ini dia contohnya. Ada pen tablet, ada keyboard, mouse, joystick, kalau di komputer mau main PS gitu ya. Ada scanner, mikrofon, ya ada terusnya ada barcode dan juga ada webcam. Ya,
Ini adalah contoh-contoh input device. Yang selanjutnya adalah output device. Apa ini output device? Merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Jadi kan ya, sudah diproses. Nah, menampilkannya pakai apa? Yaitu pakai output device. Contohnya apa nih? Nah, ini ada monitor. Jadi kalau monitor itu ya buat nampilin ya kan. Kalau monitornya nggak ada, mau layarnya lebih besar, pakai proyektor. Nah, kalau mau mengeluarkan suara dari komputer tersebut, biasanya yang desktop komputer itu kan nggak ada suaranya, nggak ada speakernya, pakai speaker, ya. Dan kalau mau nyetak, hasilnya dicetak jadi, ya kita butuh alat yang namanya printer, ya. Ini adalah contoh-contoh output device untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Selanjutnya yang ketiga, processing device. Apa itu processing device? Merupakan perangkat pada hardware komputer, teman-teman, yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Ini pusatnya. Kadang ini disebut sebagai otaknya komputer atau disebut CPU, Central Processing Unit. Ini salah, kadang-kadang suka salah mengartikan CPU itu yang kotaknya gede gitu. Itu CPU, itu casing doang namanya. CPU itu apa nanti dilihatin di dalamnya ada kecil. Processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input yang tadi, output dan storage. Nah, storage apa nanti dibahas untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Oke, contohnya apa nih processing device? Processing device itu ada memori, namanya memori kecil. Nanti dibahas lagi. Nah, ini yang Core i7. Core i7 ini yang biasanya disebutnya sebagai otak komputer. Itu cuman kotak seperti itu ya. Ini udah seri yang tertinggi Core i7. Terusnya ada mainboard. Ya, ini yang naro-naro nanti dijadiin satu perangkatnya. Itu adalah processing device. Terusnya untuk bisa menghasilkan tekanan listrik yang bagus atau disebutnya juga jantungnya komputer, itu adalah power supply. Nah, untuk agar hasil tampilan gambarnya, video grafiknya bagus, komputer itu harus punya video grafik ini ya. Dan ini biasanya ada di komputer untuk gaming, untuk multimedia. Jadi ini adalah processing device yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Satu lagi yang terakhir adalah storage device, teman-teman. Storage device atau perangkat penyimpanan pada komputer, storage device dibagi menjadi dua bagian. Ada penyimpanan internal dan ada penyimpanan eksternal. Oke, ada internal dan eksternal. Internal storage itu berupa hard disk ya, hard disk di dalamnya ada, dia nggak dicopot-copot, ada di dalam komputer. Memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpan utama pada komputer. Itu hard disk. Sementara untuk perangkat penyimpan sementara, untuk yang dalam jangka pendek, saat melakukan proses pengolahan data, itu disimpannya di RAM, Random Access Memory. Kalau misalnya mau bisa membuka banyak aplikasi dalam waktu singkat, maka RAM-nya itu pastikan minimal 8 GB atau yang bagus adalah 16 GB. Ya. Ini contohnya ada internal hard disk dan ada memori. Ini RAM ya. Sekarang udah serinya udah tinggi-tinggi dan RAM-nya kecil-kecil ya. Oke. Nah, yang satu lagi untuk storage device yang eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembaca, dan penyimpanan data di luar dari perangkat penyimpanan utama. Tadi kan yang utama hard disk dan RAM. Perangkat eksternal storage-nya hard disk eksternal, DVD. Nah, ini contohnya ada flash disk, ada DVD, dan
external hard disk. Bahkan sekarang yang lebih familiar adalah penyimpanan awan di drive ya. Itu ada Google Drive dan juga ada OneDrive. Jadi ini adalah materi kita, teman-teman. Kita ngebahas tentang sistem komputer, ada hardware, software, dan firmware ya. Dan yang kita bahas kali ini lebih kepada hardware-nya, dan hardware dibagi menjadi 4. Itu saja materi dari saya untuk minggu ini. Pastikan kalian coba selesaikan form evaluasinya, minimal nilainya 80. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.